Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jalal jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang disebut oleh yang terhormat tadi, dua nasihat, semua yang hadir di sini dimuliakan dan saya hormati. Saudara-saudara, awal saya duduk PPI 1998 tanggal 3 Maret, di bulan depan kita ulang tahun. Ide dasarnya adalah waktu itu ada cuma KSPI yang SPSI dan satu lagi yang swastanya Mukhtar Papahan almarhum. Jadi saya berpikir dan banyak berdiskusi bersama dengan almarhum Bapak Ibrahim Madiun dan almarhum Ketua MI Mas Abidin Puro, terus menggagas bagaimana lahirnya PPMI. Waktu itu belum tahu namanya, tapi yang jelas Buruh Muslim, karena buruh spesifik menurut pikiran saya. NU pernah melahirkan Sarmusi, Muhammadiyah saya tidak mengenal apakah membuat itu, tapi nggak terdengar. Dan kesan buruh pasti kiri atau gerakan sosialis, dan cenderung menjadi gerakan-gerakan komunis. Terdetik dengan itu, kenapa Muslim tidak demikian? Kita bisa tampil. Inspirasi besar saya juga hadis Nabi yang bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Jadi pemikirannya pada waktu itu, bagaimana buruh atau pekerja dibayar upahnya sebelum keringatnya kering? Bagaimana kalau buruh ruangan kerjanya pakai AC, kapan dibayarnya? Karena itu pemikiran-pemikiran yang lahirlah satu konsep saham. Tiap pekerja harus punya saham, dan itu saya usulkan. Waktu itu berbarengan saya ikut bersama Mas Adi Sasono almarhum Sides. Saya diberi kesempatan membuat banyak konsep-konsep, dan presidennya pas waktu itu Habibie. Saya masukkan gagasan bayar upah buruh ringannya kering dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Itu asli gagasan dari Habibie dan kita semua. Dan lahirlah di pasal 25 dan pasal 43 juga pasal 4-nya bahwa buruh dapat memiliki saham di perusahaan. Sampai hari ini masih berlaku undang-undang itu. Dan status pimpinan buruh setara dengan pimpinan perusahaan, tidak bisa dipecat, tidak bisa dimutasi, tidak bisa. Siapa yang melakukan itu dipidana 5 tahun dan denda 500 juta. Itu ada undang-undang itu, tapi tidak pernah dipakai juga oleh pimpinan buruh-buruh untuk melawan rejimnya represi. Kita ini harus konstitusional, nggak bisa dengan gerakan-gerakan yang tidak konstitusional. Oleh karena itu, istilah dari kepolisian dan aparat lainnya
Semoga dia mengerti bahwa ini undang-undang. Pelanggaran terhadap undang-undang, presiden saja bisa di-impeachment. Dan konstruknya begitu. Oleh karena itu, poin pentingnya dalam muktamar yang tadi dikatakan ada rekomendasi. Saya merekomendasikan 3 hal penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tapi harus dimengerti magnetnya. Kita sering kali dan sebelum bisa persatuan, kita pakai istilah persaudaraan, tapi kita belum memahami atau belum sama pemahaman kita, persepsi kita tentang persaudaraan dan persatuan itu. Pemikiran saya, termasuk persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Magnetnya adalah waktu itu dan sampai sekarang, dan juga saya pakai untuk PTN, adalah melawan penjajahan. Teramat lama kita. Bayangkan betapa bodohnya kita, betapa penakutnya kita kalau baca sejarah kita dijajah 350 tahun. Kan bodoh sekali bangsa mau 350 tahun dijajah. Itu mengusik saya untuk melakukan perlawanan. Ya. Terutama kalau HMI yang saya ajak tunggal, saya lawan juga enggak tidak ada. Harus dilawan. Jadi kata kunci perlawanan dalam perspektif Islam dan kebangsaan, lawan penjajahan. Dan sekarang modelnya adalah feodalisme. Feodalisme itu bentuk lain dari penjajahan. Penjajahan 3 yang saya maksud, penjajahan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Semua yang diceritakan lainnya itu penjajahan substansi ini. Dan Quran cukup 1 kata dalam surat Al-Balad, surat ke-90. Kalau kamu jalan yang mendaki dan sukar, kata Allah, ialah menghapus perbuatan. Quran, surat Al-Balad 17, 18, 19, 20, Anda baca itu luar biasa. Dan sesungguhnya semua yang terjadi sekarang ini semua bentuk dari penjajahan. Apa yang mau disebut? Di bidang politik kita belum bisa keluar dari threshold 20% aja gak bisa sampai hari ini masih terus berjuang. Mestinya kalau orang MK, Mahkamah Konstitusi mengerti, gak perlu diajarin, dia sendiri yang cabut mestinya. Apalagi mana ketua MK orang PPNI, Hamdan juga dulu staf saya, staf PPNI, staf ketua. Ali Mukhtar Ngabalin juga staf saya, staf ketua di PPNI. Mereka sudah berkiprah di pemerintah dan sampai sekarang Ali Mukhtar masih jubir. Tapi tidak membawa misi, justru ikut menjajah mereka itu sudah. Sehingga saya berbeda dan kita berlawanan untuk itu. Tapi substansi berlawanan dalam arti permusuhan, persahabatan tidak, zero. Ngomong-ngomong tapi untuk strategi ke depan dalam membangun bangsa tidak cocok. Termasuk kategori banyak penjilat, Untuk itulah saya berbahagia selama berjuang banyak ditemui saudara Tamsil, sampai pernah sekjen saya di PPNI dan mulai saya di PPNI atau di itu perkawinan itu penting, tapi harus dimengerti substansi. Jangan penjajah, jangan ada mental penjajah dalam diri kita ini. Karena substansi penjajah itu sangat subur dalam diri kita, karena kita ingin sekali nggak boleh ada yang mengungguli kita. Kita selalu merasa jauh lebih baik dari orang lain, karena itu cara berpikir dari setan. Anak Horimintma, saya lebih baik dari Adam, dia dari tanah, saya dari api. Ini cara berpikir yang diskriminatif dan menjajah. Dan itu ada sampai hari ini.
tinggal kita mengerti substansinya, pengembangannya di bidang politik apa, threshold itu kan penjajakan. Bagaimana logikanya saya ikut pemilu besok, hitungan pemilunya 20% pemilu yang lalu, bagaimana otak mana bisa menerima? Bodoh dan doang. Tapi ini berlaku di negeri kita dan semua berlangsung begitu saja. Penjajahan yang luar biasa. Itulah tahun 98. Kalau saya mau, saya paling dulu bikin partai. Karena belum ada PKS, belum ada PBB. Saya bikin PBB. Dihimbau saya mau bikin partai. Karena substansinya bukan di situ. Saya melihat substansinya di penjajahan ini yang belum selesai. Termasuk Bang Dul juga bikin Masudi baru. Sekarang ada Masudi itu. Tapi tidak memikirkan substansi penjajahannya ini. Tidak bermaksud saya lebih baik dari mereka, tidak. Ini maksud saya ini beda strategi. Dan kita lihat banyak partai-partai itu yang tumbang, nggak eksis. Sementara hari ini PPI bisa muktamar ke-6. Itu tidak lain kalau bukan ridho Allah mana bisa. Nggak bisa, kita nggak punya uang. Saya nggak membiayai. Semua berjalan sendiri, the best. Saya akan sukses. Dai Wahidin luar biasa. Sebelumnya Muhammad Arfan ada segala macam tidak konsisten, tidak selesai. Dan PPN ini sudah 3 kali guncangannya. Pertama Kongres di Lampung, isunya besar sekali, sampai saya rela, saya mengundurkan diri dari Presiden PBB. Berkisah lagi yang kedua, Saganda Nainggolan ambil alih PPMI 98. Kemudian yang ketiga, Saudara Fabil, besar goncangan kita ini, internal kita pecah-pecah. Tapi Allah kasih redo kita tetap eksis sampai sekarang karena kita mengerti substansi yang kita lawan ini penjajahan di muka bumi ini. Dan ini disahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 setidaknya alinea keempat dan menjadi tugas pokok Presiden menjaga ketertiban dunia. Segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu Undang-Undang Dasar 45. Kita ada dalam posisi itu. Ada lihat TKI, lihat TKW, sedih sekali kalau kita melihat sebagai orang Indonesia anak main-main ke Malaysia dengan satu kalimat yang menyakitkan. Di rumah saya ada tuh pembantu dari Indonesia. Kamu Indonesia ini di mana ya? Bodoh sebenarnya. Singapura, di Saudi, Masya Allah, kualitas orang Indonesia buat pembantu. Kenapa ini terjadi? Karena nggak ada lapangan kerja di Indonesia. Kenapa nggak ada? Karena Presiden tidak memikirkan penjajahan. Oleh karena itu, saudara, momentum perubahan segera akan terjadi. Kita lewat DPD diberi kesempatan, lewat akses Bang Tamsil luar biasa, dengan Lanyala yang juga sudah semangat calon presiden. Bagaimana gagasannya? Lanyala presiden, wakil presidennya mesti Tamsilin belum dong? Orang ini. Walaupun saya bisa bilang, kepemimpinan itu tidak harus senioritas, tapi yang punya kesempatan dan kualitasnya. Tambah isi tas kan. Kalau nggak ada isi tas, susah juga gitu. Saya tahu diri isi tas saya kurang. Ya ada sahabat saya yang dia luar biasa. Dalam perspektif gerakan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Saya ketua umum Willy berbahagia. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, jadi rekomendasi saya dalam perspektif politik, tolong saudara PPMI bersama dengan teman-teman Turun dan lain-lain menggagas untuk bukan menggagas lagi melawan threshold. Nah, dugaan saya karena MK itu rejimnya
dari kekuasaan, 3 hakim itu dari pemerintah, 3 hakim dari DPR, 3 hakim lagi independen. Ya pasti kalah semuanya, saudara. Ya. Jadi pertanyaan serius, jika tidak digolkan juga, kita apa diam saja? Nah, itu pertanyaan serius. Kita canangkan dalam rekomendasi muktamar ini harus gol, kalau nggak gol apa? Gitu. Kalau Muslim, arti udah jelas, bubarkan MK. Nggak ada gunanya. Kan begitu logikanya. Dan terus gagasan saya sejak awal, people power. Gara-gara ngomong itu di penjara saya. People. Nggak ada cara, karena konstruk hukum macet, nggak bisa jalan konstruk hukum. Yang bisa jalan dengan people power. Jadi rekomendasi politik saya, PPMI segera mempersiapkan people power untuk perubahan. Yang kedua, dalam konteks ekonomi, rekomendasinya tentu kita memperhatikan hukum-hukum Islam dalam perspektif ekonomi. Satu kata yang menjadi masalah sampai hari ini adalah riba. Kamu harus lawan riba ini. Bagaimana sistem transaksinya, jual beli dan lain sebagainya, harus bebas dari riba. Kalau masih ada riba, nggak ada artinya PPMI, nggak ada artinya juga MUI, semuanya ada nothing. Saya tidak mau mendirikan organisasi yang tidak punya arti. Rekomendasinya adalah dalam semua permainan ekonomi, sistem dan jangan ada riba. Bagaimana Anda pikir kebijakan? Lawan. Dalam bidang hukum, rekomendasi saya adalah 3 hal penting: berlaku jujur, benar, dan adil. Kata-kata ini ada di Harvard University berdasarkan surat An-Nisa ayat 135. Satu kata kuncinya, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena itu yang membuat kamu sering berlaku tidak adil. Dan jangan kebencian kepada satu kamu membuat kamu berlaku tidak adil. Surat Al-Ma'idah ayat 8. Rekomendasinya jelas, tegas, tinggal Anda jabarkan saja dan kembali ke urusan guru harus punya saham. Ingatkan pasal 4, pasal 25, pasal 4, 3 dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Karena itu yang gagas saya. Sama satu lagi tokoh di HMI Nurdin gak pernah hadir saya dengan Anissa Solo. Betul, saya masuk ke DPR, saya sidang di DPR dengan pendapat. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, coba rekomendasi ini bisa jalan. Insya Allah Indonesia bebas dari penjajahan yang sesungguhnya. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.